Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarmu hari ini? Tentunya baik kan? Bapak berharap kalian semua baik. Demikian juga saya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam sujud. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sujud itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu sujud syukur. Yang kedua sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud sahwi. Yang Bapak akan terangkan pada hari ini yaitu sujud syukur. Namun sebelum Bapak menjelaskan sujud syukur, silahkan kalian menyiapkan alat-alat pada pelajaran hari ini. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita mulai membahas tentang sujud syukur. Yaitu pertama, kita akan membahas arti sujud syukur. Yang kedua yaitu dasar dilaksanakannya sujud syukur. Sedangkan yang ketiga, tata cara melakukan sujud syukur. Sedangkan yang keempat yaitu hikmah daripada sujud syukur. Mari kita mulai dengan poin yang pertama. Apakah arti sujud syukur itu? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan berkenaan dengan seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun terhindar dari bahaya. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan kabar gembira ataupun hal-hal yang menyenangkan dan juga terhindar dari mara bahaya, maka kita selain dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, di dalam Islam juga diajarkan yang namanya bersyukur dengan perbuatan, yaitu melakukan sujud yang bernama sujud syukur. Itulah pengertian sujud syukur. Sedangkan yang kedua adalah dasar hukum dilaksanakannya sujud syukur. Dasar hukumnya yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi, yang berbunyi, An Abi Bakrata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza atahu yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Artinya, jika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan ataupun kabar syuka, maka Rasulullah sujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Dari hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah ketika mendapatkan kabar gembira, ketika mendapatkan nikmat dari Allah, Rasulullah itu selalu sujud syukur. Mengindikasikan bahwa sujud syukur ini merupakan perbuatan yang sunnah. Jadi hukum dari sujud syukur ini adalah sunnah. Sedangkan yang ketiga yang akan saya jelaskan sekarang yaitu tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur sangat gampang sekali. 1. Orang yang mau sujud syukur harus berdiri menghadap kiblat. Setelah berdiri menghadap kiblat, maka yang kedua, niat untuk melakukan sujud syukur. Sedangkan yang ketiga yaitu sujud sebagaimana orang yang sujud di dalam sholat, seraya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah membaca bacaan tersebut, maka orang yang sujud tadi bangun, yaitu duduk.
sebagaimana duduknya orang sholat. Kemudian setelah duduk, maka orang yang sujud syukur tersebut menoleh ke kiri, menoleh ke kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya orang yang sujud syukur yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat, yang kedua niat melakukan sujud syukur, yang ketiga sujud dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, duduk sebagaimana duduknya orang salat. Kemudian yang kelima, mengucap salam seperti mengucap salamnya orang salat. Demikianlah tata cara sujud syukur. Sedangkan yang terakhir yang akan Bapak jelaskan yaitu hikmah daripada sujud syukur. Apa hikmah daripada sujud syukur itu? Hikmah daripada sujud syukur adalah yang pertama, orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari perbuatan yang sombong, akan terhindar dari perasaan angkuh, akan terhindar dari perasaan congkak. Karena semua yang didapatkan, semua harta yang dimiliki, semua kenikmatan yang dia rasakan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang melakukan sujud syukur itu mengakui akan hal tersebut. Yang kedua, orang yang melakukan sujud syukur hatinya selalu merasa tenang, hatinya selalu merasa tentram, mengingat semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan itu bukan semata-mata hasil dari jerih payah kita, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia merasa tenang dengan bisa melaksanakan sujud syukur. Sedangkan yang ketiga, yaitu orang yang melakukan sujud syukur selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melakukan sujud syukur, maka dia bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, niscaya kita akan dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah berupa hidayah untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hikmah yang keempat dari pelaksanaan sujud syukur, orang yang melaksanakan sujud syukur tersebut akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah dan terhindar dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, niscaya aku tambah nikmatku kepadamu. Dan jika engkau kufur terhadap nikmatku, niscaya siksaku sangat pedih. Begitulah anak-anakku hikmah daripada melaksanakan sujud syukur. Saya kira cukup sampai di sini apa yang telah disampaikan oleh Bapak tentang sujud syukur. Dan nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.